Bab 3512. Pertemuan musuh bebuyutan. Aku tidak berani, tetapi aku hanya berpikir bahwa jika kamu membiarkan orang ini pergi 2 lawan 2, bukankah akan ada lebih banyak hal lainnya? Pengurus Liu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku memiliki pengaturannya sendiri, kamu hanya perlu menjelaskan padanya. Penatuaku melambaikan tangannya. Baiklah. Teman seiman Dewa Pedang. Setelah beberapa saat, pengurus Liu berjalan ke aula utama sambil tersenyum. Aku sangat menyesal, teman seiman datang terlambat hari ini, jadi sekarang hanya ada kompetisi 2 lawan 2. Aku tidak tahu apakah teman seiman masih mau berpartisipasi. Pertarungan antara 4 kultivator. Eric Qin terkejut, dia tidak menyangka pertarungan berdarah memiliki cara bertarung seperti itu. Apalagi, bertarung dalam tim, jangankan kompetisi di panggung pertandingan, bahkan saat bertarung di luar, Eric Qin hampir tidak memiliki pengalaman seperti itu. Ya, sebenarnya, karena pertarungan 4 kultivator, proses pertempuran lebih hidup. Ini memerlukan lebih banyak keterampilan dan variabel daripada pertarungan antar 2 orang dan itu lebih populer dalam pertarungan berdarah. Dan teman seiman datang di paruh pertama malam kemarin. Waktu itu, tidak ada daftar lengkap untuk pertarungan 1 lawan 1, tetapi kali ini teman seiman datang terlambat, jadi tinggal ini saja. Pengurus Liu tersenyum. Tentu saja, dalam kasus 2 lawan 2, bukan berarti kita secara acak memberikan rekan pada teman seiman. Teman seiman dapat memilih seorang kultivator untuk menemaninya. Sebenarnya, ini juga merupakan hal yang baik. Eric Qin menatap pengurus Liu dalam-dalam. Kemarin, mereka mengatur lawan seperti Seto untuk dirinya dan hari ini digantikan oleh pertarungan 2 lawan 2. Dia selalu merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Mungkinkah dia membunuh Seto dan Angin Hitam di pertandingan 1 lawan 1 kemarin, sehingga pihak lain berubah pikiran lagi? Tapi Spirit Transformation Divine Water sudah siap, bahkan jika panggung pertandingan ini adalah kolam naga dan sarang harimau, aku pasti akan terjun ke dalamnya juga. Lebih baik melakukan sesuatu lebih cepat daripada terlambat. Adapun untuk masalah bantuan, tidak sulit untuk menemukannya. Ready Long, apakah kamu tertarik untuk melakukan pertandingan bersama? Eric Qin menoleh untuk melihat Ready Long. Teman seiman Dewa Pedang ingin bekerja sama denganku. Ready Long yang mendengarkan, tidak memikirkan dirinya sendiri sama sekali. Alhasil, ketika mendengar inisiatif Eric Qin untuk mengundangnya, dia tertegun sejenak, lalu langsung menjadi girang, merasa seperti keuntungan yang jatuh dari langit. Terima kasih kepada teman seiman yang bisa memandangku, tentu saja aku bersedia. Ready Long tidak terlalu memikirkannya dan segera mengangguk setuju. Kekuatan 5 pupet Eric Qin, Ready Long masih ingat jelas dalam ingatannya kemarin. Begitu 5 pupet dipanggil, Seto langsung dihaluskan menjadi daging. 1 lawan saja bisa dikalahkan langsung, apalagi 2 orang, ditambah dengan dirinya sendiri, bukankah ini kemenangan yang pasti? Ready Long sangat senang. Dia berpikir bahwa Eric Qin pasti akan memilih seseorang dengan kekuatan lebih, seperti wanita sedingin es itu. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri masih agak lemah. Oke, kalau begitu kamu bisa membantu kami mengatur lawan kami. Melihat Ready Long setuju, Eric Qin menoleh menatap pengurus Liu. Teman seiman, jangan khawatir. Aku akan membuat pengaturan untukmu sesegera mungkin. Pengurus Liu melirik Ready Long yang tampaknya telah memenangkan jackpot dan sentuhan simpati melintas di hatinya, tetapi tidak ada emosi di wajahnya. Setelah menunggu beberapa saat, ketika pengurus Liu datang lagi,
giliran Eric Qin dan Reddy Long yang muncul. Teman seiman Qin, jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi harapanmu. Kita berdua pasti akan tak terkalahkan malam ini. Reddy Long terlihat sangat bersemangat saat ini, berjalan di koridor, dia terus bersiap. Jangan terlalu senang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi, kata Eric Qin acuh tak acuh. Mungkinkah akan ada kecelakaan? Dengan kamu dan aku ditambah 5 pupet yang kuat, 7 lawan 2, kita masih bisa kalahkah? Reddy Long tersenyum percaya diri dan kemudian suaranya menjadi lebih tenang. Teman seiman Qin, sejujurnya, aku telah menempatkan seluruh kekayaanku untuk pertempuran ini. Kamu bahkan tidak mengenal lawanmu dan kamu berani bertaruh seperti itu. Eric Qin terdiam. Karena itu, keduanya telah memasuki formasi teleportasi. Berbeda dengan arena pertarungan 1 lawan 1, lawan dari pertarungan 2 lawan 2 tidak akan diumumkan terlebih dahulu. Bahkan penonton dalam pertarungan berdarah itu tidak tahu siapa yang ada di atas panggung. Dengan cara ini, tidak hanya lebih seru daripada pertarungan 1 lawan 1, tetapi juga lebih menegangkan. Ketika cahaya formasi teleportasi menghilang dan Eric Qin dan Reddy Long muncul di panggung pertandingan, lawan dari pertarungan ini juga muncul di sisi yang berlawanan. Eric Qin melirik secara acak dan ada juga 2 kultivator laki-laki di sisi lain. Yang satu agak kurus, memakai topeng dan auranya lebih gesit dan yang lain cukup tinggi, dengan wajah kasar dan ada mata di dahinya. Kultivasi keduanya adalah fase penilaian 1 penurunan dan kultivasinya tidak lemah dan pria bermata 3 itu telah mencapai puncak 1 penurunan. Hei, Reddy Long, bagaimana aku bisa bertemu dengan sampah sepertimu? Kedua orang di sisi yang berlawanan juga memandang Eric Qin dan Reddy Long pada saat yang sama. Pria bermata 3 berkata langsung. Mata 3, itu kamu. Raut wajah Reddy Long menjadi gelap dan bahkan ada lebih banyak kebencian di matanya. Kamu mengenal orang ini dengan baik? Eric Qin bertanya. Teman seiman Qin, nama orang ini Mata 3. Basis kultivasinya bagus dan metodenya sangat kejam dan berbahaya. Dia telah menyerangku dengan serius sebelumnya dan aku perlu 1 tahun penuh untuk pulih. Haha, aku benar-benar beruntung, aku tidak menyangka lawannya adalah sampah sepertimu. Ketika kultivator itu melihat Reddy Long, dia tidak bisa menahan tawa dan mencibir. Terakhir kali kamu beruntung dan aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini aku harus membunuhmu. Melihat Mata 3 itu agresif dan sedikit marah, Reddy Long dengan cepat menjadi tenang dan bahkan mencibir. Mata 3, aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi kali ini berbeda. Kali ini giliranmu yang akan habis. Buka matamu dan lihat siapa teman seiman di sebelahku ini. Melihat kultivator Mata 3 itu barusan, Reddy Long sedikit takut, tetapi ketika dia berpikir bahwa Eric Qin ada di sini hari ini, dia segera menjadi tenang. Kalau 1 lawan 1, dia bukan lawannya, tapi sekarang dengan 5 pupet pembunuh Eric Qin sebagai pembantunya, dia tentu tidak takut lagi. Cih. Hanya mengandalkan sampah biasa-biasa saja di sampingmu ini. Kultivator Mata 3 itu baru akan mengejeknya. Pada saat ini, wajah orang di sebelahnya berubah dan dia dengan cepat membisikkan sesuatu kepadanya. Kultivator Mata 3 menahan kata-katanya, menatap Eric Qin beberapa kali dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Apakah orang di sebelahmu ini yang membunuh Seto dengan 5 pupet tadi malam? Kultivator Mata 3 memang lebih kuat dari Reddy Long, tapi jika Eric Qin punya 5 pupet lagi, kemungkinan menang atau kalahnya berbeda. Hehe, baguslah kalau kamu tidak buta,
kamu sudah tahu betapa kuatnya teman seiman aku. Tapi bukankah kamu sombong sebelumnya dan ingin membunuhku? Kamu sebaiknya berlutut dan memohon belas kasihan nantinya. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak, aku harus membunuhmu kali ini. Ready Long menjadi sombong. Karena ada Eric Kin dan bisa membalas dendam, apakah ada yang lebih menyenangkan dari ini? Kamu, jangan terlalu sombong, kami hanya bertarung, tidak perlu sampai melibatkan hidup dan mati. Ketika dia mendengar bahwa orang yang berdiri di samping Ready Long benar-benar Eric Kin dari tadi malam, kultivator mata tiga itu sedikit tergagap dan momentumnya tiba-tiba melemah. Bukan karena pengecut, tapi karena masalah Seto dan angin hitam tadi malam, keduanya masih mengingatnya dengan jelas. Bersambung.